Memang saya dengar sih nggak sampai sama rakyat. Hilang gimana kita nggak tahu. Apa masalahnya kalau dibilang tidak ada perhatian ekonomi mungkin juga nggak benar. Ya. Karena setiap tahun 63 triliun kalau nggak salah. Ya. Saya pikir untuk memudahkan, saya selalu membayangkan PAR atau benchmark yang cocok untuk situasi seperti ini adalah seperti ketika kita mendapatkan banyak sekali program politik etis di masa Hindia Belanda. Sejak Wilhelmina mencetuskan politik etis 1901 atau jauh sebelum itu De Venter sudah memulai dengan gagasan politik etis yang dipicu oleh novelnya Max Havelaar misalnya. Jadi semua program ada ketika rel kereta dibangun, pendidikan dibangun, Stovia dibangun. Hampir semua dan ketika itu memang ada perlombaan besar di dunia menunjukkan bagaimana negara-negara yang punya koloni ini memajukan koloninya sendiri-sendiri. Inggris dengan proyek Indianya, dengan proyek Singapurnya, begitu ya. Belanda dengan Hindia Belanda. Nah, pada titik itu indikator-indikator yang tadi Abang sebutkan misalnya juga disense oleh masyarakat kita sebagai sebuah gula-gula politik. Dan saya juga percaya bahwa yang diambil Indonesia dari Papua jauh lebih besar daripada yang dikucurkan lewat Danau Otonomi Khusus. Sejak 67 kita sudah melakukan ekstraksi di Freeport, kemudian gelombang kedua dengan gas alam di Teluk Bintuni, kemudian gelombang ketiga dengan perkebunan sawit, begitu kan. Dan hari ini akan ada gelombang keempat dengan batu bara karena ditemukan kandungan batu bara dengan kalori yang baik, yang tinggi, begitu. Jadi hari ini orang Papua sudah pada tingkat bahwa dana otsus itu pun bukan budi baik. Jadi, bahkan dia bukan bagian dari politik etis. Karena seperti yang Bang Rizal tadi sebutkan dia tidak punya efek trickle down. Karena nggak nyampe ke bawah tadi. Ya kan? Kalau saya sih sederhana. Ini kalau kita jadi presiden nanti, kita ubah aja sistemnya. Penduduk Papua kan cuma 3 juta. Kita kasih ATM BRI. Ya, semua punya ATM. Ya, setiap bulan kita transfer satu orang dapat 2 juta misalnya. Ya, 6 juta kalau keluarganya 3 dan seneng ada uangnya langsung sehingga mereka bisa makan, bisa dapat pendidikan, kesehatan. Jujur aja sampai hari ini uang segitu di bawah tetap nggak ada apa-apa. Makanan susah, kesehatan apalagi pendidikan. Jadi lebih bagus kita direct transfer ya kepada masyarakat Papua. Nah sisanya baru kita pakai buat pembangunan sosial atau pembangunan fisik. Jadi yang paling penting dulu kita tangani dulu kemiskinan di Papua. Nah mudah-mudahan dengan cara baru ini, dengan pendekatan yang lebih manusiawi, ya kan? Ini kan bagian dari saudara kita. Saya selalu lihatnya gitu tadi, ya kan? Kayak kita lah punya anak beberapa, kan ada aja satu yang merasa diperlakukan tidak adil, ya kan? Dan ngancem terus, Pak, aku nggak mau tinggal di rumah ini, aku mau keluar. Nah, itu harusnya kita pakai introspeksi. Oh, saya mungkin kurang adil, kurang cinta sama anak saya perbaikilah apa yang bisa diperbaiki gitu loh. Jadi approach-nya itu bukan kekerasan, bukan power. Karena kalau power itu tidak akan pernah menghasilkan perdamaian, menciptakan rasa damai, rasa keadilan, dan rasa kebangsaan. Ya, kalau hanya modalnya itu kekerasan. Nah, kita harus tinggalkan pendekatan kekerasan ini. Kita kan ngaku Pancasila, pendekatan manusiawi dong. Ya, kita rangkul, kita ajak saudara-saudara kita ini untuk berbuat yang paling baik buat semua. Kalau pendekatan gitu masih bisa nggak, Dani? Yang kedua yang saya mau lakukan, Dani, kalau jadi presiden, semua tahanan politik kita lepaskan. Karena saya nggak suka kok tahanan politik, kita kan pernah jadi tahanan politik zaman Soeharto. Iya kan? Masa orang beda pendapat aja ditahan. 22 tahun setelah reformasi masih ada tahanan politik. Masih aja tahanan politik. Kalau menurut kami, Dani, kalau kita ubah pendekatan kita dengan pendekatan yang lebih manusiawi, yang pendekatan kemakmuran untuk rakyat di Papua, dan yang ketiga tidak ada lagi tahanan politik.
sebagai political will, saya rasa tetap ditangkap sebagai sinyal yang positif. Karena Gus Dur juga mencoba dari pintu itu ketika itu, bahkan kultural dan segala macam. Banyak tabu-tabu yang diretas oleh Gus Dur ketika itu. Tapi Gus Dur punya kemewahan psikologis karena kita baru reformasi. Hari ini kemewahan psikologis itu agak berkurang karena orang sudah mulai jauh dari reformasi. Tapi yang menariknya adalah lahir generasi baru di Papua, bahkan juga orang-orang Indonesia yang punya kesadaran yang sudah mulai lebih progresif terhadap Papua. Tapi pendekatan seperti rencana Bang Rizal tadi itu tetap akan butuh waktu yang agak panjang karena kotoran yang sudah dihasilkan cuci piringnya juga lama kan, Bang? Enggak. Begitu Rizal Ramli presiden, kita perintahkan kasih ATM semua, satu orang dapat 2 juta, itu sih 3 bulan beres. Kanan politik kita bebasin, nah itu kan seminggu bisa. Ya, tapi maksud saya begini, ada persoalan-persoalan sejarah yang juga harus diselesaikan, dan ini yang menjadi bagian dari transfer value dari generasi ke generasi. Yang kedua, kasus-kasus kekerasan hak asasi manusia, kejahatan kemanusiaan, mereka tidak melihat ada pengadilannya sama sekali, bahkan orang mereka yang diadili terus-terusan, begitu ya. Jadi dari mulai kasus sejak sebelum Pepera, di masa Pepera, setelah Pepera, bahkan yang terakhir misalnya di periode Jokowi ada kasus Paniai misalnya, Paniai berdarah, tidak ada satupun yang berakhir di pengadilan, gitu ya. Bagi saya ini mungkin jauh lebih kompleks, tantangan yang jauh lebih kompleks yang dihindari oleh semua presiden. Karena itu kemudian tadi pendekatan kesejahteraan tentu sudah dilakukan dengan banyak cara. Tapi memang dua barang panas ini, sejarah politik dan kejahatan kemanusiaan, saya khawatir tidak banyak yang berani menyentuh soal ini di Papua. Ya saya memang. Karena Gus Dur juga bisa jatuh gara-gara mempersoalkan itu. Kalau itu soalnya lain lagi.